Turki sedang bermain strategi ala catur raksasa dalam dunia pertahanan. Mereka benar-benar mempertaruhkan banyak hal demi satu tujuan besar. Mengesankan Donald Trump agar mau memberikan lisensi produksi jet tempur Kaan. Bayangkan ini bukan sekadar soal teknologi, tapi juga soal gengsi nasional dan masa depan industri pertahanan Turki. Dan kalau berhasil, Indonesia bisa ikut kecipratan dengan produksi jet tempur Kaan ini di PT Dirgantara Indonesia. Wah, ini seperti kolaborasi superhero yang bisa bikin langit Asia Tenggara makin keren. Jet tempur Kaan sendiri bukan pesawat biasa. Ini adalah generasi terbaru yang dirancang untuk menghadapi ancaman modern dengan kecepatan dan kelincahan yang bikin lawan mikir dua kali sebelum nyerang. Kalau jet ini diibaratkan manusia, dia pasti atlet triathlon yang siap berlari, berenang, dan naik sepeda sekaligus tanpa ngos-ngosan. Tentunya, kemampuan ini juga didukung oleh teknologi radar dan persenjataan mutakhir yang siap bikin lawan langsung ciut nyalinya. Tapi, untuk mendapat lisensi produksi ini, Turki harus memainkan peran diplomatik dan politik dengan sangat piawai. Mereka tidak hanya menjual teknologi, tapi juga harus meyakinkan bahwa kerjasama ini akan menguntungkan semua pihak, termasuk Amerika Serikat, yang punya kepentingan besar dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Bayangkan saja Turki sedang berjoget dengan harapan bisa membuat Amerika Serikat menoleh, mengangguk setuju dan bilang, "Oke, kamu dapat izin." Yang menarik, jika lisensi ini berhasil didapatkan, Indonesia tidak hanya akan memiliki akses ke teknologi jet tempur terbaru, tapi juga peluang untuk mengembangkan industri dirgantara nasional yang selama ini sudah mulai bangkit. Bayangkan, di masa depan, pilot-pilot muda Indonesia bisa terbang dengan pesawat hasil karya anak bangsa yang berteknologi Turki. Kombinasi yang bisa bikin kompetitor di kawasan garuk-garuk kepala. Ini bukan soal jual beli biasa, tapi soal masa depan industri pertahanan yang bisa jadi batu loncatan besar bagi Indonesia dan Turki. Mereka sedang merajut mimpi besar yang melibatkan politik, teknologi, dan tentu saja keberanian untuk bermimpi dan bertindak besar. Turki memang sedang memainkan permainan berisiko tinggi. Tapi ini bukan sekadar soal keberanian nekat. Mereka tahu setiap langkah harus diperhitungkan secara matang. Lisensi produksi jet tempur Kaan ini bukan cuma soal salin menyalin cetak biru, melainkan soal kepercayaan besar dari Amerika Serikat. Turki harus membuktikan bahwa mereka punya kemampuan teknis dan manajemen yang mumpuni untuk menjaga kualitas produksi serta integritas dalam menjaga rahasia teknologi. Gagal sedikit saja, bisa-bisa malah bikin Amerika Serikat mengomel sambil ngambek dan menutup keran lisensi. Sementara itu di pihak Indonesia, kabar tentang kemungkinan memproduksi jet tempur Kaan ini disambut dengan harapan yang besar sekaligus antusiasme yang menular. Bayangkan saja, PT Dirgantara Indonesia bisa jadi pusat produksi pesawat tempur generasi terbaru yang selama ini lebih sering dikenal sebagai perakitan dan perawatan. Dengan lisensi ini, bukan tidak mungkin industri Dirgantara Indonesia akan naik kelas dari anak magang menjadi mahasiswa berprestasi. Ini juga akan membuka peluang lapangan kerja baru dan pengembangan teknologi yang selama ini dirindukan. Namun, tantangan terbesar tentu bukan cuma soal teknologi. Ada banyak sekali hal yang harus disinkronkan, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pengadaan bahan baku, hingga pembentukan ekosistem industri pertahanan yang mandiri. Kalau diibaratkan, ini seperti membangun rumah mewah dengan desain super rumit yang butuh tukang-tukang ahli, bahan bangunan terbaik, dan tentu saja pemilik yang sabar dan telaten. Turki dan Indonesia harus bersinergi seperti duet maut yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur tanpa kehilangan ritme. Diplomasi juga menjadi medan pertempuran yang tak kalah seru. Amerika Serikat dengan segala kepentingan strategisnya di kawasan pasti mengamati gerak-gerik Turki dengan kacamata pembesar. Di satu sisi, Amerika Serikat ingin menjaga pengaruhnya agar tetap dominan, tapi di sisi lain mereka juga harus melihat potensi kemitraan yang saling menguntungkan. Turki harus mampu membuktikan bahwa kerjasama ini tidak akan mengganggu keseimbangan regional, bahkan justru bisa memperkuat aliansi yang sudah ada. Bayangkan jika skenario ini berhasil, bukan hanya Turki yang akan mendapat keuntungan besar, tapi juga Indonesia akan punya peran strategis dalam rantai produksi teknologi pertahanan yang modern. Ini akan membuat Indonesia semakin mandiri dan berdaulat dalam menjaga kedaulatan wilayah udara dan kedaulatan nasional secara umum.
Pilot-pilot muda kita pun akan bangga terbang dengan pesawat yang sebagian besar lahir dari tangan-tangan terampil anak bangsa sendiri. Tentu saja perjalanan menuju mimpi ini tidak akan mulus. Ada banyak hambatan, mulai dari tantangan teknologi yang rumit, peraturan yang ketat, hingga tekanan geopolitik yang bisa sewaktu-waktu mengubah peta permainan. Tapi sejarah sudah membuktikan bangsa-bangsa besar selalu lahir dari keberanian menghadapi tantangan dan tekad yang kuat untuk maju tanpa kenal lelah. Jadi saat ini Turki dan Indonesia sedang menulis babak baru dalam cerita industri pertahanan, di mana kerja keras, diplomasi cerdas, dan inovasi teknologi berjalan beriringan. Jet tempur KAAN bukan hanya sekadar pesawat, tapi simbol mimpi besar dan kemitraan strategis yang bisa membawa kedua negara ke level yang lebih tinggi dalam percaturan global. Kalau kita bicara soal jet tempur KAAN, sebenarnya kita bicara soal paket komplit. Stealth, avionik canggih, radar aktif berbasis elektronik, serta kemampuan membawa rudal dan bom presisi tinggi. Pesawat ini dirancang sebagai pesaing jet tempur generasi kelima, seperti F-35 Lightning A buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat atau Su-57 Felon dari Rusia. KAAN bukan hanya soal terbang cepat, tapi soal menjadi bayangan yang sulit dideteksi musuh, dan kalau sudah mendekat, bisa memberi kejutan kecil berupa hujan rudal. Sekarang bayangkan kalau PT Dirgantara Indonesia diberi akses untuk ikut memproduksi atau merakit pesawat semacam ini, itu akan jadi lompatan besar untuk industri pesawat tempur nasional. Selama ini Indonesia memang sudah punya pengalaman bikin pesawat angkut seperti CN-255 atau N-212. Tapi masuk ke dunia jet tempur stealth itu ibarat naik dari permainan tur tingkat kampung ke turnamen internasional. Tingkat kesulitannya beda, bro. Turki sendiri tidak main-main dalam merayu Amerika Serikat untuk dapat lisensi ini. Mereka sudah menginvestasikan dana miliaran dolar, membangun fasilitas produksi baru, merekrut teknisi-teknisi top, bahkan berupaya memperluas jaringan diplomasi ke berbagai negara mitra, termasuk Indonesia. Amerika Serikat tentu tidak akan sembarangan memberi lampu hijau. Mereka harus yakin bahwa teknologi ini tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. Dan di tangan Turki, semua akan berjalan sesuai kepentingan strategis bersama. Nah, di sini letak lucunya. Turki sedang bersilat lidah di panggung diplomasi global sambil memperkuat aliansi dengan negara-negara lain seperti Indonesia yang punya potensi sebagai mitra produksi. Di satu sisi, mereka memohon-mohon ke Amerika Serikat, tapi di sisi lain, mereka juga harus tampil gagah dan meyakinkan di hadapan dunia. Ini seperti orang yang lagi naksir gebetan tapi pura-pura cool supaya kelihatan keren di depan teman-temannya. Indonesia juga tidak kalah menarik perannya. Kalau bisa masuk ke proyek ini, kita bukan cuma jadi tukang rakit. Kita bisa memperkuat kapabilitas riset dan pengembangan, membangun rantai pasok lokal untuk komponen-komponen penting, bahkan memperluas kemampuan alutsista nasional. Tapi tentu saja semua itu perlu investasi besar, komitmen pemerintah, dan kemauan untuk melatih SDM dalam skala besar. Ini bukan proyek yang selesai dalam 1 atau 2 tahun. Ini proyek jangka panjang yang butuh puluhan tahun kesabaran, konsistensi, dan dana yang tidak sedikit. Dari sisi geopolitik, keterlibatan Indonesia dalam proyek bersama Turki juga menarik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin berani mengambil peran strategis di kawasan Asia Pasifik. Selama ini, kekuatan udara di kawasan ini banyak didominasi oleh negara-negara seperti Australia, Jepang, atau Korea Selatan, yang notabene punya hubungan erat dengan Amerika Serikat. Kalau Indonesia bisa ikut membangun pesawat tempur stealth sendiri, itu akan mengubah dinamika kekuatan udara di Asia Tenggara. Bayangkan saja, pilot Indonesia di masa depan mungkin akan duduk di kokpit jet KAAN buatan lokal, terbang rendah melewati Samudera Hindia, melakukan manuver ekstrem sambil terkoneksi dengan jaringan komando modern. Lawan-lawan potensial akan mikir 2 kali sebelum mencoba ganggu wilayah udara kita. Ini bukan cuma soal punya pesawat canggih, tapi juga soal kemampuan mengintegrasikan alutsista secara nasional agar semuanya bisa bekerja secara efisien. Sementara itu, Turki juga tidak mau kalah. Mereka melihat kerjasama ini sebagai batu loncatan untuk memperluas pengaruh industri pertahanan mereka. Selama ini Turki dikenal lewat produk seperti drone, Bayraktar, TB2, dan Akinci yang sudah terkenal di berbagai konflik global. Dengan mengembangkan KAAN, Turki ingin menunjukkan bahwa mereka bukan cuma jago bikin drone, tapi juga mampu bersaing di level jet tempur stealth, yang sebelumnya hanya dikuasai oleh segelintir negara elit.
Proyek ini juga menjadi uji coba besar bagi relasi Turki-Amerika Serikat. Di bawah bayang-bayang konflik politik, sanksi ekonomi, dan dinamika NATO, Turki harus bermain cantik untuk menjaga hubungan tetap hangat, sambil membuka peluang baru bagi ekspansi teknologi mereka. Tidak mudah, karena Amerika Serikat pasti menaruh banyak syarat dan pengawasan ketat. Tapi kalau berhasil, Turki bisa membuktikan bahwa mereka layak disebut sebagai kekuatan industri pertahanan yang mandiri dan inovatif. Indonesia, sebagai mitra potensial, tentu saja harus siap menghadapi tantangan besar ini. Tidak cukup hanya menunggu kiriman teknologi dari Turki, kita juga harus mempersiapkan ekosistem yang kuat di dalam negeri. Mulai dari pendidikan tinggi yang melahirkan insinyur-insinyur handal hingga pabrik-pabrik lokal yang mampu memproduksi komponen dengan standar tinggi. Tapi, semuanya harus disiapkan matang-matang kalau Indonesia mau benar-benar naik kelas. Kalau kamu bayangkan, ini seperti Indonesia dan Turki sedang membangun jalan tol teknologi yang akan membawa mereka melesat ke masa depan. Tapi jalan tol ini tidak gratis, harus dibangun dengan keringat, dana besar, diplomasi, dan kerja keras tanpa henti. Kalau salah hitung, bisa-bisa malah jadi proyek mangkrak atau lebih parah, bikin ketergantungan baru yang justru melemahkan kedaulatan kita.